Tis, perkenalkan nama saya Aulia Rahma. Pada video ini saya akan membahas mengenai adaptasi fisiologis dan psikologis pada ibu nifas. Masa nifas adalah masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi pulih seperti sebelum hamil. Perubahan tubuh wanita setelah melahirkan merupakan hal yang normal terjadi di masa pemulihan setelah bersalin. Perubahan ini justru diperlukan untuk menyesuaikan kondisi badan setelah mengalami sekian banyak perubahan selama hamil, baik secara fisik maupun emosional. Pengalaman melahirkan dapat berpengaruh besar terhadap pembentukan peran sebagai seorang ibu. Tahapan pada masa nifas yang pertama yaitu ada puerperium dini yang merupakan masa pemulihan awal. Pada ibu yang melahirkan pervaginam tanpa komplikasi setelah kala 4 dalam 6 jam pertama, dianjurkan untuk mobilisasi segera yang dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan jalan-jalan. Tahap kedua yaitu puerperium intermedio yang dimana organ-organ reproduksi akan kembali seperti sebelum hamil. Dan tahapan yang terakhir adalah remote puerperium yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih kembali. Perubahan fisik pada ibu nifas. Yang pertama yaitu vagina mengeluarkan darah nipas. Setelah melahirkan, vagina akan mengeluarkan lokea atau darah nipas. Lokea terdiri dari darah, lendir, sisa plasenta, dan lapisan jaringan rahim. Darah nipas awalnya kental berwarna merah tua lalu encer, berwarna merah muda, kecoklatan, dan akhirnya kekuningan. Yang kedua yaitu ada kesulitan menahan buang air kecil. Selama kehamilan dan setelah bersalin, otot dasar panggul akan melemah akibat tertekan oleh janin dan pembesaran ukuran rahim. Melemahnya otot panggul bisa membuat ibu mengeluarkan sedikit urin saat batuk, bersin, dan mengangkat benda berat. Untuk memperkuat otot panggul dan meringankan keluhan sulit menahan buang air kecil, ibu dapat melakukan senam Kegel. Selain itu, hindari pula aktivitas atau gerakan olahraga yang berlebihan. Yang ketiga yaitu adanya stretch marks di perut. Stretch mark terbentuk karena kulit meregang untuk memberi ruang bagi bayi yang sedang tumbuh. Muncul atau tidaknya stretch mark tergantung pada faktor genetik dan seberapa cepat berat badan bertambah. Perubahan pada kulit ini biasanya akan hilang dengan sendirinya dalam waktu beberapa bulan setelah persalinan. Lalu yang keempat ada perut buncit. Setelah bayi dilahirkan, perut tidak langsung otomatis kembali ke bentuk semula. Dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan bagi rahim untuk kembali ke ukuran sebelum hamil. Meski demikian, perut mungkin tidak akan sekencang sebelumnya. Guna mengencangkan otot perut, jalani pola makan sehat dan lakukan olahraga yang fokus pada pengencangan otot perut, seperti sit up, pilates, dan yoga. Selanjutnya ada payudara bengkak dan nyeri. Setelah melahirkan, payudara akan memproduksi ASI. Hal ini bisa membuat payudara bengkak dan terasa nyeri, terlebih jika ASI menumpuk di payudara. Ketika payudara terasa nyeri, ibu bisa mengosongkan ASI dengan menyusui bayi atau memerah ASI atau breast pump. Ibu juga dapat menempelkan kompres dingin di payudara untuk meredakan nyeri. Jika nyeri berlanjut selama beberapa hari dan payudara makin bengkak atau bahkan bernanah, sebaiknya periksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan. Yang terakhir yaitu ada rambut rontok. Setelah melahirkan, kebanyakan wanita mengalami rambut yang lebih rontok dari biasanya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kadar estrogen usai melahirkan. Namun, ibu tidak perlu khawatir. Perubahan ini biasanya hanya terjadi selama beberapa bulan pertama setelah melahirkan. Adaptasi psikologis masa nifas merupakan suatu proses adaptasi yang sebenarnya sudah terjadi pada masa kehamilan. Menjelang persalinan, perasaan senang karena akan berubah peran menjadi seorang ibu dan segera bertemu dengan bayinya yang dikandungnya selama berbulan-bulan dan telah lama dinantikan. Selain itu, akan timbul perasaan cemas karena khawatir terhadap calon bayi yang akan dilahirkannya nanti, apakah lahir dengan sempurna atau tidak. Pada masa nifas, ibu menjadi lebih sensitif sehingga perubahan psikologis ini memiliki peranan yang sangat penting. Hal-hal yang dapat membantu ibu dalam beradaptasi pada masa nifas yaitu ada fungsi menjadi orang tua, lalu ada respon dan dukungan dari keluarga, dan ada riwayat dan pengalaman kehamilan serta melahirkan, dan yang terakhir yaitu harapan, keinginan, dan aspirasi saat hamil dan melahirkan. Fase adaptasi yang akan dialami oleh ibu pada masa nifas. Yang pertama yaitu ada fase taking in. Fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Ibu fokus pada dirinya sendiri sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. Hal yang harus diperhatikan pada fase ini yaitu istirahat dan kebutuhan nutrisi yang cukup. Fase yang kedua yaitu fase taking hold. Fase ini berlangsung antara 3-10 hari. Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam perawatan bayinya, dan perasaan ibu lebih sensitif sehingga mudah tersinggung. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik, dukungan dan pemberian penyuluhan pendidikan kesehatan tentang perawatan luka jahitan, senam nifas, serta pendidikan kesehatan mengenai gizi, istirahat, dan kebersihan diri. Fase yang terakhir yaitu fase letting go. Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya. Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya, terjadinya peningkatan akan perawatan diri dan bayinya. Ibu merasa percaya diri akan peran barunya dan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan juga bayinya.